Selamat siang, Pak. Selamat siang Joy, selamat siang Isabella. Jadi di sini saya lihat ada booth Future of CIT ya, masa depan CIT. Memang CIT rencana ke depannya ada apa aja, Pak? Ya, satu pembangunan kampus yang akan segera datang dan segera dimulai pada tahun 2023. Tanah sebesar 4,4 hektar di Jalan Perempatan Ledjen Sutomo dan juga Jalan Promotor. Dan sekarang tanah sudah dimiliki dan kita akan membangun tahap pertama, yaitu dua gedung ini, rektorat dan juga gedung daripada dormitory yang bisa menampung sekitar 3.000 orang, 3.000 mahasiswa di sini. Dan di sini ada tanah kosong yang kalau kita lihat, tanah kosong yang mempersiapkan kemungkinan suatu hari kalau CIT akan memulai suatu fakultas kedokteran dan seterusnya atau fasilitas olahraga lainnya di sini. Oh, oke. Jadi ini pertama itu ada gedung untuk rektorat dan juga ruang kelas, laboratorium dan juga ada dormitory ya, Pak. Ya. Lalu di dalamnya itu selain itu ada apa lagi, Pak? Ya, kita lihat ya di dalam tanah atau gedung rektorat yang depan ini akan bisa dibagi dalam berbagai macam bagian. Nanti akan ada opera house, akan ada perpustakaan, akan ada gereja di dalamnya atau ruang ibadah di dalamnya. Dan kita kalau bisa lihat di sini akan ada juga kantor. Ini potongan daripada kantor lantai 5 dan lantai 6 daripada rektorat di sini. Ini office space daripada CIT, staff, dosen semuanya ada sekitar di sini. Ada rotunda atau tempat berkumpul, tempat di mana nanti kita bisa lihat ada patung-patung yang disiapkan mereka yang mungkin bersumbangsi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan juga ada teologi-teologi. Kita melihat bagaimana teologi juga berperan dalam pengembangan daripada ilmu pengetahuan. Sedangkan di sini kita bisa lihat ini adalah skala 1:100 daripada ruangan ibadah atau ruangan pertemuan besar aula yang akan dibangun di lantai 7, 8, 9, 10 daripada rektorat di depan tersebut. Ya, cross section yang kita bisa lihat ada tribun dan juga nanti di depan di bawah sini ada aula yang bisa menampung sekitar 1.000 orang. Kapasitas seluruh gedung ada sekitar 3.000 orang. Dan saudara bisa lihat di sini, ya nanti bisa dibayangkan Isabella duduk di sini melihat apa yang sedang terjadi di sini. Pertemuan gedung pertemuan besar. Ya, ini adalah kemungkinan juga menjadi satu gereja di BSD di Bumi Serpong Damai. Berarti ini nanti akan jadi GRII BSD juga gitu ya, Pak? Ya, kemungkinan GRII BSD akan memiliki tempat ibadah di tempat ini. Nah, kalau kita lihat juga di lantai 7, 8, 9, 10 yang kita sebut sebagai wing kiri daripada rektorat. Ini adalah cross section daripada satu opera house. Opera house satu-satunya dan yang pertama yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana ini skala ya, ini orang yang duduk menonton. Opera house ini bisa menampung sekitar 1.300 orang. Dan ini adalah suatu hal yang mau dikembangkan oleh Generasi Bentong yang merasa bahwa gereja harus menjalankan mandat budaya juga. Maka di sini opera house akan dibangun dan nanti kompleks CIT ke depan akan menggabungkan mandat budaya, seni, culture, mandat injili gereja menjadi satu kompleks kampus yang terpadu. Oke, berarti ini semua akan jadi satu kesatuan dan semuanya ini akan mendukung pembelajaran di CIT juga begitu ya, Pak, di masa depan? Memang ada tujuan daripada CIT untuk bisa melihat kelimpahan daripada pendidikan tersebut. Bila orang yang belajar, nanti kita akan bisa lihat ada layout daripada laboratorium, ada layout juga daripada dormitory. Ini adalah suatu pembelajaran yang terpadu. Orang belajar untuk tinggal bersama, orang belajar untuk hidup bersama, dan juga akhirnya beribadah, menikmati seni, menikmati juga pendidikan, riset, penelitian, dan seterusnya. Itu adalah pembentukan yang kita harapkan, kami harapkan di CIT. Oke, Pak. Mungkin berikutnya ini ya, Pak. Saat ini kan masih terbatas, Pak, program studi yang ada di CIT ini, Pak. Saya dengar-dengar ke depannya nanti CIT akan membuka lebih banyak lagi bidang yang akan ada di CIT begitu, Pak. Oke, mari kita lihat di sini. Di sini adalah proyeksi. Sekarang kita ada pada tahun 2019 mulai. Kalian adalah angkatan 2019. Lalu 2020, 2021, 2022. Dan ini adalah proyeksi daripada kedepannya. Memang sekarang kita hanya memiliki 6 program studi daripada STEM. Tapi nanti pada tahun 2026 ketika kami merencanakan pindah ke BSD, kami sudah akan menambahkan fakultas ekonomi misalnya. Di sana akan ada bisnis, manajemen, accounting, ekonomi. Pada 5 tahun berikutnya yang kami panggil sebagai BSD 6, kami akan memulai suatu fakultas humaniora. Di sana ada filsafat, hukum, psikologi, fakultas pendidikan,
atau juga prodi-prodi baru yang sudah dimiliki atau dalam fakultas yang sudah ada pada saat di Fakultas Sains dan Teknik, yaitu prodi baru Food Technology, Bioinformatika, Biomedical Engineering, Neuroscience, dan Material Science. Dan nanti pada BSD ke-11, yaitu 11 tahun setelah kita pindah ke BSD, kita akan memiliki fakultas kedokteran, yaitu prodi kedokteran, perawat, farmasi, dan seterusnya. Ini perkembangan daripada estimasi jumlah murid yang akan datang, student body, dengan assumption bahwa ada 15% annual growth, tidak terlalu besar assumption tersebut, cukup konservatif, dan juga setiap tahunnya ada 6% annual churn rate, atau kita kehilangan murid antara alasan apapun yang mungkin pindah ke sekolah lain atau berhenti sekolah dan seterusnya, sebesar 6% per tahun per prodi. Ini perkembangan, dan kita mengharapkan nanti pada BSD 30, yaitu tahun 2055, BSD 30 adalah 30 tahun setelah kita pindah ke BSD. Kita mengharapkan sekitar 9.948 mahasiswa, dan ada berbagai fakultas dan prodi pada saat itu. Baik Pak, jadi rencana untuk pengembangan berikutnya sudah cukup jelas ya, dari fakultas-fakultasnya, dari jurusan-jurusannya. Lalu sekarang kita juga bisa lihat ke bagian ini, CIT apakah punya rencana selain jurusan-jurusan itu saja Pak? Kita harus melihat dan kita harus mengenal bahwa di Indonesia itu ada 3 pilar tridharma perguruan tinggi. Selain pendidikan yang kita harus lakukan, juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendidikan selalu menjadi sesuatu yang sangat utama sekali dalam suatu perguruan tinggi. Dalam tahap pertama, tahun 2019 ke tahun 2025, kita sedang mempersiapkan Excellent Teaching University. Dalam tahap ini kita meletakkan fondasi daripada pendidikan, teologi daripada pendidikan, dan kita juga mempersiapkan dosen-dosen, kurikulum, dan seterusnya. Tapi juga mempersiapkan tahap yang kedua, dan tahap yang kedua yaitu tahap ketika kami sudah pindah ke BSD, kami akan mempersiapkan tahap yang kedua yaitu Excellent Teaching dan Pre-Research University untuk 5 tahun berikutnya. Dan tahap ini CIT akan menjadi suatu perguruan tinggi yang unggul target kami adalah unggul di Asia Tenggara. Ya, dalam hal penelitian, oleh kita excellent dalam mempersiapkan penelitian tersebut. Guru-guru melibatkan murid-murid dalam research dan menerbitkan jurnal-jurnal yang lebih secara konsisten dan secara konsisten bisa publish di dalam jurnal-jurnal yang terkenal. Dan tahap yang ketiga terakhir, ini tahun 2031, yaitu BSD 6, tahun ke-6 kita pindah di BSD. Dan seterusnya, maka CIT akan menjadi perguruan tinggi yang menekankan bukan cuma excellent teaching, tapi juga berkomitmen untuk menjadi excellent research university. Di salah satu perguruan tinggi yang terbaik di Asia dalam bidang pendidikan dan penelitian. Selain daripada itu, CIT juga akan menjadi Shalom, tujuan kita ya, ingat ya, Shalom daripada dengan visi kita. Melalui apa? Center of Teaching Excellence, di mana kami akan mengintegrasikan iman dan ilmu pengetahuan melalui penekanan dari pendidikan reform liberal arts. Ada pelatihan guru dan juga pelatihan daripada guru sekolah mitra. Juga sertifikasi akan kami lakukan, sertifikasi daripada reform studies, sertifikasi daripada prodi-prodi yang ada di sini, bisa mungkin artificial intelligence, deep learning, seterusnya. Jadi kita bisa lakukan. Oh oke, jadi yang sertifikasi ini nggak hanya untuk mahasiswa CIT, tapi bisa untuk orang luar? Iya benar, sertifikasi ini adalah untuk publik, supaya CIT menjadi Shalom juga bagi orang-orang di publik pada umumnya. Oh oke, jadi kita melihat nggak hanya fokus ke mahasiswa, tapi ke banyak orang di luar ya, juga lewat penelitian, lewat pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain. Lalu berikutnya mungkin kita lihat ke detail dari kampus BSD ya Pak. Ini untuk ketika kita pindah ke BSD nanti, BSD 1 tahun 2026, kami akan menyiapkan satu lantai untuk 6 prodi ini, lab untuk 6 prodi. Total luasan daripada satu lantai ini sekitar 6.800 meter persegi, cukup luas sekali. Dan kalau bisa lihat di sini, ini adalah lab daripada sini laboratorium ASD, kita 1.200 square meter. Di sini adalah lab daripada BMS atau Biomedical Science. Di sini adalah lab daripada CFT, 670 square meter atau 1.000 square meter di sini. Di bagian sini ada lab daripada laboratorium IBDA, sekitar 600 square meter. Di sini adalah lab daripada laboratorium IEE atau IoT and Electrical Engineering, sekitar 740 square meter. Di sini, ini adalah lab daripada SCCE, prodi SCCE yang di dalam saja. Ada juga lab mereka yang di luar, yang di dalam indoor adalah sekitar 130 square meter. Ada lantai lain yang akan dipersiapkan untuk pengembangan ke depan, untuk laboratorium yang ke depan. Tapi ini adalah yang akan kita persiapkan dalam
ketika kita pindah ke BSD pada tahun yang pertama tersebut. Oh, oke. Jadi laboratoriumnya akan jauh lebih banyak ya daripada yang kita miliki Jauh lebih sekarang, banyak Pak? dan jauh lebih luas ya. Lebih luas juga. Ya, Oke. kita kan sudah bisa lihat satu persatu banyak laboratorium yang akan dirancang, dan laboratorium berusaha atau harus mengusahakan supaya semua murid mendapatkan pendidikan secara excellent juga di sana, pengalaman dalam research dan seterusnya. Ya, tentu untuk mencapai excellent teaching dan research Ya, university. itulah bagian ya. daripada kerinduan kami untuk menjadi excellent teaching university. Oh, oke. Lalu aku penasaran untuk poster yang ini, Pak. Ini berarti penjelasan bagian-bagian dari gedung di BSD ya? Bisa Ya, jelaskan ini sedikit? cuma Pak? cross section satu lantai saja. Ini adalah lantai yang ke-8. Lantai ke-8 library. Dari sini semua ini ada library sebenarnya. Discussion room adalah bagian daripada library. Library akan menempati 3 lantai di sana dan bisa menampung minimal sekitar 60.000 buku, sekitar 6.000 meter persegi. Dan kalau kita lihat Opera House menempati lantai 7, 8, 9, 10. Ini akan menempati berkapasitas 1.300 penonton dengan 7.261 meter persegi. Gereja dengan kapasitas 3.000 orang dengan luas sekitar 8.627 meter persegi. Ini adalah lantai ke-7 daripada gedung rektorat yang depan. Juga jangan lupa kita masih ada dormitory ya. Dormitory di belakang ini dibagi menjadi 3 building. Pada tahap yang pertama daripada pembangunan tersebut kita akan membangun yang di tengah ini. Setiap building memiliki kapasitas sekitar 1.000 mahasiswa untuk bisa tinggal di dalamnya. Nanti saudara bisa melihat nanti building ini nanti ada 10 lantai. Lalu lantai 1 adalah untuk area umum. Ya, lantai 1 adalah di sini saudara bisa lihat ada klinik, tempat dokter yang berjaga di sana, ada registration daripada klinik, dan juga ada gudang atau ada apapun yang ini lantai yang menunjang daripada kehidupan seluruh dormitory. Di dalam lantai yang ke-6, lantai 2, 3, 4, 5 adalah dormitory perempuan. Ini kira layoutnya seperti demikian. Dormitory, setiap dormitory perempuan atau laki-laki hampir sama. Hanya sederhana saja, ranjang yang bersusun bunk bed untuk 4 orang dan meja belajar untuk 4 orang, baju atau lemari baju untuk 4 orang. Dengan satu tujuan memang kita buat kamar kecil supaya orang berinteraksi di luar. Di mana? Di lantai yang ke-6. Lantai ke-6 adalah tempat umum di mana saudara, anak-anak, murid-murid semua bisa hidup bersama, belajar bersama, bahkan mungkin olahraga tenis meja bersama. Mereka bisa nonton TV bersama, masak di sini, atau cuci baju. Ntar kita bagi area perempuan dan juga area laki-laki. Dan di sini ada tempat di mana mereka bisa ada mungkin terlebih terbuka, menikmati udara dan seterusnya. Lalu di atas lantai ke-6, 7, 8, 9, 10 adalah dormitory untuk laki-laki. Ya, jadi 2, 3, 4, 5 adalah dormitory perempuan. Lalu lantai 6 adalah untuk area umum. Lantai 6 itu bisa tembus ya, dari kiri kami ke kanan. Nantinya itu semua lantai 6 itu bisa menyatu. Tapi nanti semua lantai dormitory yang lainnya itu akan dikunci per building di sini. Ya, nanti kalau ada mau belajar bersama, semua datang ke lantai 6. Kalau mau tidur ya masuk ke kamar masing-masing. Kalau ada kelas dari sini tinggal tidak lama jalan ke arah ruang-ruang kelas di gedung rektorat tersebut. Wah, oke Pak. Berarti kalau dari yang saya lihat nih ya Pak, Future of CIT ini sebenarnya ada gambaran yang lebih matang dari CIT yang sekarang sudah ada ya Pak. Ya. Kalau saya lihat sebenarnya fasilitas seperti library, seperti Opera House pun saat ini sudah bisa dinikmati oleh mahasiswa CIT ya Pak. Opera House dalam konteks mungkin lebih ke arah concert hall pada saat ini Iya, yang bisa Pak. mereka nikmati. Dan saya katakan berkali-kali bahwa apa yang kita lakukan pada saya di Kemayoran di sini mempersiapkan kita untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang ada di sana. Kita semua melakukan segala sesuatu pembangunan ini dengan sangat serius sekali, walaupun sementara, tapi kita melakukan dengan sangat serius sekali pendidikan, pembelajaran, supaya kita akhirnya bisa mempersiapkan semua ke arah sana. Di sini sekarang mungkin kapasitas daripada dormitory mungkin cuma 350 orang. Ruang makan, dining hall, kitchen, hanya mempersiapkan untuk 350 orang tersebut. Tapi nanti di sini harus mempersiapkan dining hall untuk 3.000 orang. Nah, ini kapasitas yang jauh meningkat. Tapi semua kita lakukan dengan baik di sini, pendidikan kita lakukan dengan baik supaya apa? Mempersiapkan kita untuk menuju ke skala yang lebih besar di sana. Saya panggil kampus di BSD sebagai kampus Smart Campus, di mana kami mengharapkan prodi seperti IPDA, IoT, mulai memikirkan mengenai pengembangan daripada kampus ini juga, dalam hal mungkin memikirkan kemungkinan untuk bisa
memonitor penggunaan daripada listrik, air, dan seterusnya. Supaya ini menjadi kampus yang bisa berhemat juga dan kita menjadi Teladan agen juga Tuhan ya, Pak. untuk menjadi agen Tuhan dalam mengelola seluruh resources yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Berarti itu salah satu juga di masa depan pun CIT sangat memikirkan untuk menjadi shalom begitu ya benar. Pak. Saya mau lihatkan satu kalimat yang sangat penting sekali. Coba kita lihat di sini. Ini adalah kalimat daripada Pendeta Simentong yang menjadi suatu visi yang memulai CIT. Itu dia mengatakan, ini founder daripada CIT. God's revelation tells us that these two, wisdom and righteousness, are not to be separated. Wahyu daripada Tuhan menyatakan bahwa bijaksana dan kebenaran adalah hal yang nggak mungkin bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa di CIT kita memiliki satu visi, misi, bahwa kita akan mengejar keunggulan akademis, tapi tidak boleh mengompromikan iman. Jadilah orang anak Tuhan yang akhirnya bisa juga mengerjakan yang paling excellent dalam dunia ini. Kita memberikan excellency tersebut kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur karena CIT bukan didirikan oleh seorang konglomerat atau orang pengusaha dan seterusnya, tapi adalah seorang hamba Tuhan yang menggumulkan visi keberadaan perguruan tinggi dalam gerakan ini, dan akhirnya Tuhan memberikan berkat supaya ini bisa jadi kenyataan. Anda segera akan lulus, tapi jangan lupa harus mendoakan terus ya. Visi CIT dan pekerjaan Tuhan yang besar akan Tuhan persiapkan di tanah BSD ini. Ya, oke Pak. Mungkin untuk future of CIT kami sangat terbayang bagaimana visi itu tetap dipegang dengan teguh ya Pak. Baik yang dari sekarang maupun nanti CIT yang 30 tahun ke depan ya Pak. Dan mungkin akan seterusnya. Dan ini mungkin sudah cukup menggambarkan bagaimana future of CIT. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Nah, gimana acara Virtual Open House di CIT tahun ini? Seru kan? Wah, seru banget acaranya. Teman-teman juga pasti dapat ilmu dan berkat dari booth-booth yang ada di acara ini. Nah, benar banget. Dari ilmu yang kalian dapat itu, kami sangat berharap supaya Virtual Open House tahun ini bisa menjadi berkat dan juga shalom bagi teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman mau mengalami ini semua, dapat langsung mendaftar di apply.calvin.ac.id. Sampai jumpa di acara CIT berikutnya. Dadah!